sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek IPA di SD tentang gelombang. Bersama saya Hirmani dengan NIM 858092582 dan teman saya Tita Alicia dengan NIM 858092511. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kami sudah menyediakan alat dan juga bahan yang akan kami gunakan dalam percobaan jenis-jenis gelombang. Yang pertama ada slinky, terus kita punya kabel dan karet gelang, dan yang terakhir ada tabel pengamatan dan juga alat tulis. Tujuan praktikum kita adalah dapat mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya bisa dilihat pada gelombang tali atau gelombang cahaya. Bagian tertinggi disebut puncak, bagian terendah lembah. Jarak antara dua puncak atau dua lembah disebut panjang gelombang, dan amplitudo adalah tinggi gelombang dari garis keseimbangan. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang getaran partikelnya sejajar atau paralel dengan arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang bumi. Pada gelombang ini terdapat bagian rapatan atau perapatan, yaitu daerah partikel-partikel saling mendekat, dan perenggangan yaitu daerah partikel-partikel saling menjauh. Pada percobaan pertama, kami menggunakan slinky atau pegas mainan. Ujung satu dipegang oleh rekan saya, sedangkan ujung lainnya saya pegang sendiri. Kemudian kami menggerakkan slinky ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa percobaan ini menunjukkan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Gerakan naik pada slinky terbentuk pola bukit dan lembah, seperti yang tampak pada gambar yang menjadi ciri khas dari gelombang transversal. Pada percobaan kedua, kami kembali menggunakan slinky dan sebuah karet gelang. Karet gelang diletakkan di bagian tengah slinky. Setelah itu, kami menggerakkan slinky ke arah kanan dan kiri dengan cepat. Dari hasil pengamatan, karet gelang tampak ikut berpindah mengikuti gelombang. Perpindahan tersebut terjadi karena adanya energi yang merambat melalui slinky. Energi ini berasal dari usikan yang diberikan saat ujung slinky digerakkan. Gerakan karet gelang yang naik turun menunjukkan bahwa arah getarannya tegak lurus terhadap rambatan gelombang, sehingga termasuk gelombang transversal. Pada percobaan ketiga, langkah-langkah yang kami lakukan sama seperti pada percobaan pertama dan kedua. Namun kali ini kami menggunakan kabel listrik sebagai pengganti slinky. Ujung kabel dipegang oleh rekan saya, sedangkan ujung lainnya saya pegang sendiri. Saya kemudian menggerakkan kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah diamati, hasilnya berbeda dengan percobaan menggunakan slinky. Pada kabel listrik tidak muncul gelombang seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena kabel bersifat kaku dan tidak lentur, sehingga tidak dapat merambatkan gelombang dengan baik seperti slinky. Pada percobaan keempat, kami menggunakan kabel listrik yang diberi karet gelang di bagian tengahnya. Kemudian, kami menggerakkan ke kanan dan ke kiri seperti percobaan pada sebelumnya.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa karet gelang di tengah tidak bergerak karena kabel bersifat kaku dan tidak lentur. Hal ini menunjukkan bahwa energi gelombang tidak dapat merambat melalui kabel, sehingga tidak terbentuk gelombang yang sebenarnya. Pada percobaan kali ini kami kembali menggunakan selinki, namun kami tidak menggerakkan ke arah kiri dan kanan seperti sebelumnya. Kami menggerakkan selinki maju dan mundur ke arah depan dan belakang. Dari hasil pengamatan terlihat adanya bagian yang rapat dan renggang pada selinki. Gerakan ini menunjukkan bahwa arah getaran sejajar dengan arah rambat gelombang, sehingga percobaan ini termasuk gelombang longitudinal. Gelombang bukan sekedar getaran, tapi bukti nyata energi yang bergerak. Demikian praktekkum kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like and Subscribe. bye-bye.